paparan yang kedua selanjutnya akan disampaikan oleh Prof. Sianto, PhD. Monggo, Prof. Oke, terima kasih. Kurang lebih 25 menit ya, Prof. Supaya nanti diskusinya agak panjang. Ya, oke. Terima kasih. Saya manggil kamu Neng aja, yang lain dia biar beda. Neng, Ibu. Ya, ini ya, bukan menapa-napa, Prof. Ya, saya share ya. Kulawan duwe tak. Mudah-mudahan bisa dilihat nih. Oke. Terima kasih atas. Aman jelas, Prof. Yeah. Tapi ini ketutup gimana caranya? Oke. Ya, oke lah. Saudara-saudara, saya ditugasi Neng untuk menumbuhkan budaya literasi bagi guru profesional di era revolusi industri 4.0. Tentu saya sangat berterima kasih untuk bisa hadir di sini. Baiklah, saya mulai bahwa literasi itu semakin penting di era revolusi industri 4.0. Nah, saya akan mengikuti apa yang diyakini oleh kementerian bahwa literasi itu merupakan kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Jadi literasi itu zaman dulu dipahami sebagai kemampuan membaca saja. Untuk zaman sekarang sudah tidak begitu. Orang yang literat itu adalah orang yang efektif dalam hidupnya. Bisa mengambil keputusan, bisa menganalisis, dan bahkan bisa memiliki high order thinking skills. Ini yang perlu disampaikan. Kalau orang literasinya nggak baik, bahkan ada terhadap apa saja. Misalkan orang sekarang tuh ada yang percaya bahwa COVID itu tidak ada. Ini artinya literasi terhadap virus itu sangat rendah. Sehingga dia hidupnya itu tentu mempunyai risiko besar karena literasinya rendah terhadap COVID itu. Nah, literasi menurut World Economic Forum yang selalu diikuti oleh semua negara itu ya literasi bahasa. Bagaimana berbahasa yang baik, efektif, benar. Tidak semua bisa. Jadi semua bimbingan saya itu baik disertasi, tesis, skripsi itu yang namanya literasi bahasa itu tidak sempurna. Dalam arti menggunakan kata depan di nggak bisa, menggunakan kata sambung nggak bisa, kemudian bikin kalimat yang efektif nggak bisa. Misalnya saja menurut John mengatakan, nah kata-kata masih sering ditemui. Itu seharusnya harus selesai di tingkat SMP, tapi nyatanya masih muncul di tingkat-tingkat calon dokter sekalipun. Kemudian literasi numerasi, sains, digital, finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini penting supaya orang punya unggah-ungguh, tahu diri, di mana menempatkan. Kalau orang nggak punya literasi budaya, itu saya kira kan nggak bisa bagaimana menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain di dalam masyarakatnya. Tentu nggak efektif itu. Jadi rasalan orang. Orang kok celundangan misalnya, orang kok pencilaan, pecicilan, bangsanya gitu. Sehingga karena dia tidak mempunyai literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah itulah persoalannya. Sehingga manggil orang tua, kamu misalnya. Itu ya tidak terjadi, tapi mungkin ada suatu hal yang keliru misalkan saja. Nah ini by definition, literasi bahasa itu apa? Ini ya merupakan kualitas kemampuan melek huruf, aksara, dan sebagainya itu, kemampuan mengolah, memahami informasi saat melakukan proses membaca, menulis. Nah kalau di sekolah ya indikatornya ini skor PISA tinggi-tinggi, kita rendah, kebetulan literasinya rendah kita itu secara nasional di PISA itu. Ya itu saya bahas di channel YouTube saya dengan Pak Johan. Ini terkait dengan persoalan mindset, karena kebanyakan siswa kita itu adalah berupa fixed mindset, yang 60% itu fixed mindset, termasuk Filipina, Macedonia, kemudian kita dan beberapa negara lain.
sehingga PISA-nya itu rendah. Jadi di tingkat keluarga juga ada terjadi bahwa jumlah bahan bacaan dan sebagainya. Kalau di keluarga itu kita bertamu satu rumah isinya hanya panci semua, di mana-mana panci melulu, itu nggak punya literasi bahasa, nggak ada ketersediaan bahan bacaan bagi anak-anak, nggak ada koran, nggak ada majalah. Memang koran sudah nggak ada ini. Sekarang koran itu saya langganan koran itu tidak saya baca, hanya untuk bungkus saja, untuk mencari bungkus dan mencari lembaran apa lemek-lemek yang harus pakai koran. Karena 10 tahun lagi koran juga sudah hilang bersama TV. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip pencapaian literasi di era 4.0 ini. Ya, prinsip pencapaian literasi di era revolusi industri itu harus ada pertama fleksibel. Pemudayaannya harus melalui itu. Jadi literasi itu harus dicapai dengan cara fleksibel. Yang kedua adalah terindividualisasikan. Yang berikutnya adalah integrated. 3 itu, kalau itu bisa, maka pembudayaan itu gampang saja. Karena orang sekarang ini ingin mencari informasi yang sesuai dengan keinginannya. Itulah sebabnya TV dalam waktu 10 tahun lagi juga sudah ditinggalkan orang. Semua akan pindah ke YouTube semua. Begitu semua produsen-produsen, produser-produser, MC, presenter semua sudah bikin YouTube semua. Karena di situ bebas mengekspresikan. Tidak dikendalikan oleh pemilik TV, jamnya, kemudian tayangannya, juga pendengarnya. Orang kalau melihat TV itu ya kita itu pasif saja karena ditentukan oleh pemilik TV. Tapi kalau begitu ke YouTube, saudara bisa memilih apa saja. Sejak yang paling baik, ajakan baik sampai yang paling brengsek juga ada. Dan misalnya saudara ingin pengajian, sejak dari ustadz yang sangat sejuk sampai yang keras juga ada. Tinggal milih saja, individualize. Nah, itu pembudayaan literasi ke depan seperti itu. Ini literasi numerasi ya terkait dengan hobi-hobi orang MIPA ya, termasuk mengetahui dasar penjumlahan, penguraian, pengalian, macam-macam itu. Saya literasi numerasi itu enggak begitu baik, matematika saya jelek. Andai kata matematika saya baik, itu mungkin nasib saya lebih baik daripada sekarang. Nah, karena saya dapat guru matematika yang jelek. Oleh karena itu untuk literasi segala macam, kalau kita sebagai guru, ini memang mengawali harus tersenyum. Saya punya rekamannya dokter kemarin di Sawalan WSPK, sangat bagus sekali itu. Jadi bagaimana kita mengajar itu nggak boleh jabrut ya, harus tersenyum. Kalau tersenyum itu akan membuka hati orang, dan ketika hatinya terbuka itu ilmunya masuk. Jadi matematika itu saya nggak begitu baik amat, karena kalau dulu nggak pernah diajari, dan guru matematika itu juga kadang-kadang jauh dari kenyataan. Ketika minus kali minus sama dengan plus, itu buktinya di dunia nyata sulit untuk ditunjukkan, sehingga literasi matematika terhambat karena anak-anak selalu diajari berpikir abstrak misalkan saja. Nah ini kan luar biasa. Nah dokter Zainal itu mempunyai resep pembelajaran yang luar biasa. Kalau saudara tertarik, masuklah ke suyanto.id, klik cari search Dr. Zainal Mutakin. Nah berikutnya literasi sains ya mirip-mirip, bahwa mengembangkan sains itu harus logik, kemudian anak merasa bahwa dengan belajar itu ada manfaatnya, tidak sekedar kita belajar rumus-rumus dan sebagainya. Ini pembudayaan, sehingga di indikatornya di sekolah berupa lagi-lagi, misalkan yang gampang dihitung itu skor PISA, TIMSS, rata-rata UKG guru, rata-rata nilai UN IPA dan sebagainya itu. Ini juga literasi digital tentu ini penting, karena zaman sekarang itu digitalisasi luar biasa, sehingga kalau kita tidak mengikuti maka akan terlindas, karena semua kehidupan akan digitalisasi akibat dari
revolusi industri 4.0 dan adanya disrupsi. Bayangkan saja, bank-bank sekarang ini sudah nggak punya teller. Dulunya bank itu berlomba-lomba bikin teller yang rapi-rapi. Saya dulu waktu mahasiswa uangnya nggak ada, tapi rajin ke bank karena ingin melihat teller-teller yang cantik-cantik itu. Sekarang nggak ada bank ada tellernya. Bahkan satu bank ini sudah mulai tutup, menutup kantor-kantor pembantunya. Sampai 80 cabang pembantu ditutup. Karena orang sudah menggunakan digital banking. Bahkan bank kalau nggak belajar, bank-bank yang sekarang suka menyulitkan nasabah itu akan mati dalam waktu 10 tahun. Kita perlu perbankan, sistem perbankan itu diperlukan, tetapi tidak seperti bank saat ini. Mau ganti chip saja, saya disuruh ngisi dari ATM yang ada chipnya, disuruh ngisi formulir yang kotaknya kecil-kecil, isikan formulir ini dengan huruf kapital, satu kotak satu huruf kapital. Memang saya pikirin, saya tulis apa semaunya saja, saya tulis, dan itu pun juga nggak digunakan oleh yang mengeksekusi, oleh customer service yang melayani saya. Lalu saya tanyakan, mengapa zaman sekarang kok mau ganti kartu ATM berchip aja kok harus ngisi kayak gini, menyiksa orang? Ya maaf Pak, itu karena ketentuan dari pusat. Nah pusat itulah yang kuno. Jadi bank yang begitu akan mati. Kalah dengan GoPay, kalah dengan OVO, kalah yang lain-lain yang hanya diverifikasi cukup dengan nomor HP saja. Nggak usah banyak interogasi. Nah kemudian literasi finansial ini juga sangat-sangat penting karena bagaimanapun kalau orang ekonominya nggak sehat, kemudian perilakunya nggak sehat, tentu itu akan menjadikan dia hidupnya tidak efektif. Sehingga harus punya prioritas. Di kita literasi finansial itu belum bisa berjalan dengan baik. Nanti jam 1 ada saya dengan tim peneliti dengan Pak Didik juga ada di sana untuk bicara literasi keuangan syariah di sana. Saudara-saudara yang di sini mau ikut di sana, pindah saja ke sana. Memang saya minta supaya linknya itu terbuka, nggak usah pakai daftar-daftar segala. Karena daftar-daftar itu juga belum tentu menjamin bahwa yang daftar itu kadang-kadang belum tentu ikut juga webinar. Nah kan kelihatan itu di sekitar kita. Kalau bulan puasa itu darder mercon kertas itu seabrek di jalan-jalan akibat dari mercon, itu menunjukkan literasi finansial mereka tidak baik. Orang miskin masih juga boros. Memang luar biasa di Indonesia itu. Orang miskin juga masih bisa nyogok juga loh di Indonesia itu. Cari pekerjaan, kasihan itu orang-orang miskin. Karena orang miskin harus cari kerjaan, harus nyogok itu. Karena saya punya pembantu saya itu mau jadi satpam saja, nyogoknya itu 7 juta. Bayangkan di Jakarta sana. Lalu minta bantuan saya, saya sebetulnya nggak setuju nyogoknya itu. Tapi kalau nggak dibantu, dia nggak bisa dapat kerjaan. Nah itu karena literasi keuangan yang tidak dimiliki secara memadai. Kemudian literasi budaya dan kewarganegaraan tadi sudah disinggung, adalah bagaimana memahami, menghargai, berpartisipasi secara aktif di lingkungannya, kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan norma-norma yang ada dalam kemasyarakatan itu. Nah inilah yang konteksnya revolusi industri 4.0. Ini sebuah revolusi yang luar biasa, di mana hidup sekarang ini yang efektif itu memang ciri-cirinya revolusi industri 4.0 itu adalah connectivity. Jadi keterhubungan antara satu dengan yang lain. Yang dihubungkan itu mesin, orang, program, kemudian ada smart technologies, teknologinya smart. Saudara semua mempunyai teknologi yang smart, tapi tidak tahu apakah itu digunakan semua. Karena HP-HP kita itu bisa membuat aplikasi yang ribuan, tapi orang beli HP yang smart, tapi menggunakannya tidak smart. Hanya 3 saja yang digunakan, untuk telepon, untuk WA, untuk selfie. Nah itu menunjukkan bahwa sebetulnya dia itu belum siap hidup di dalam era revolusi industri 4.0. Kemudian ada big data. Siapa yang menguasai big data itu yang menguasai dunia. Google itu menguasai dunia. Google menguasai data apa saja. Saudara kalau masuk Facebook,
klik foto, apa saja yang difoto itu masuk punya dia semua. Jadi Google itu memiliki analisis semua orang di dunia, memiliki foto, memiliki kontaknya, semuanya ada itu. Jadi saya juga kaget, saya beberapa hari ini klik my foto di Facebook, apa saja ada, foto screen tentang transfer bank saya juga ada di sana. Saya juga heran itu kok dia punya server segede gitu untuk memuat 5 miliar orang di dunia bisa menyimpan foto yang tak terbatas itu. Karena lu big data. Sehingga kalau yang punya big data itu bisa, kalau Google kan jualan apa saja secara spesifik. Saya hobinya apa, sering jalan di mana, sering makan apa. Ya sama dengan Gojek dan GoFood itu dia setiap hari menghasilkan miliaran dari kuliner, dari rumah makan, tapi dia nggak punya rumah makan sama sekali. Punyanya big data mengenai rumah makan, big data mengenai orang yang lapar, big data mengenai alamat rumah, big data orang yang punya motor mau mengantar makanan. Akhirnya saling dihubung-hubungkan, makanya connectivity ini. Sehingga kalau kantor sekarang itu masih nyantumkan alamat fax itu contoh kepala kantor yang tidak paham tentang revolusi Industri 4.0. Sudah tidak zaman. Sekarang alamat kantor dikasih fake itu nggak bisa. Dan nanti jangan-jangan telegram segala macam untuk zaman dulu. Apalagi sekarang di revolusi Industri 4.0 itu ada lagi yang namanya 3D printing, kemudian artificial intelligence itu jauh lebih canggih daripada manusia. Zaman saya sekolah di Boston tahun 79 itu MIT, Massachusetts Institute of Technology itu berseberangan dengan universitas saya di Boston University. Saya sering main ke sana karena ada Pak Yahya Muhaimin yang menteri itu, yang menteri pendidikan itu. Di sana ada proyek artificial intelligence. Itu saya baca publikasinya, dia hanya mengatakan komputer itu pada saat itu hanya menjadi partner manusia untuk mengambil keputusan. Pada tahun itu 79. Nah sekarang komputer itu sudah tidak partner lagi, sudah bisa menganalisis karena ada artificial intelligence itu. Jadi rahasia kita itu sudah ada di Google itu dengan menggunakan artificial intelligence. Kalau Google itu membuka rahasia semua manusia, banyak orang yang malu. Misalkan aja seorang A ada di tempat yang misalnya jorok, tanggal sekian, itu ada semua di Google karena ada artificial intelligence. Nah sekarang artificial intelligence itu bisa menganalisis dan kemudian melahirkan apa yang disebut learning machine. Learning machine itu luar biasa itu, nanti dokter-dokter itu sudah nggak akan laku tatap mukanya, pakai jarak jauh aja bisa melakukan karena smart pun nanti bisa menganalisis kesehatan kita dan bisa menasihati apa yang harus kita lakukan bersama penyakit kita itu. Nah inilah fenomena ini sangat luar biasa. Tapi Indonesia itu sebetulnya belum kafah di revolusi industri 2.0 yang basisnya itu listrik. Ya, listrik aja masih mati-mati. Kalau webinar ini kita sambil berdoa mudah-mudahan listriknya nggak mati. Kalau mati ya sudah wassalam lah. Nah, biangnya apa itu semua? Adalah internet. Merajalelanya internet. Internet kita itu sekarang yang akses itu 196,7 juta. Sehingga guru-guru harus mulai memanfaatkan itu. Manfaatnya apa saja? Ya bisa lah kalau guru itu dulu sambil jualan tuh, misalkan saja harus face to face mengantar, sekarang jualan online. Bisa bikin pembelajaran online, bisa bikin grup untuk meningkatkan dirinya secara online, apa saja bisa itu akibat dari apa yang disebut dengan fenomena IoT, Internet of Things. Sekarang ini semua hal ditaruh di internet. Saudara ingin saudara ingin melihat semua resep masakan ada di internet itu, tanya saja. Jadi guru zaman sekarang kalau nggak tahu konsep terus dibiarkan, itu saya kira literasinya rendah sekali, nggak punya budaya literasi. Guru kalau nggak tahu konsep masuk ke Google, harus ditanyakan kepada Google itu. Ada semua Google itu. Yang sampai kecil-kecil Google tahu menir katul, bayangkan karena artificial intelligence mereka. Bahkan anak-anak sekarang itu, anak-anak kota nggak tahu mungkin yang namanya menir katul misalkan itu, tapi di Google ada. Jadi jangan biarkan kita tidak tahu, tidak literat,
karena kita tidak tahu bagaimana harus mencari. Oleh karena itu untuk membudayakan literasi itu yang penting adalah melakukan kepada siswa kita atau diri kita adalah learning how to learn. Jadi belajar bagaimana cara belajar. Ya itu yang sangat penting. Ya bagaimana instrumen belajarnya itu bisa dimiliki, tentu karena dia memiliki pengetahuan bagaimana belajar untuk belajar. Nah, ini yang penting seperti itu. Karena di Google misalkan saja yang complicated juga ada, cara membuat bom juga ada. Sehingga teroris itu sekarang kalau bikin bom nggak usah kursus di negara tertentu, di mana-mana bisa bikin bom. Karena semuanya juga ada di Google. Di Google itu saudara tanya bagaimana cara membuat keluarga sakinah mawaddah warahmah, ada. Tapi juga ada bagaimana cara bercerai dengan cara yang tidak menyakiti hati pasangan, juga ada. Ini selalu saya contohkan di mana-mana itu. Nah, ini sama transformasinya dari toko fisik ke marketplace, juga transportasi, dan suatu ketika kita nanti akan memiliki mobil-mobil yang terdisrupsi yang luar biasa akibat revolusi industri 4.0. Nah, oleh karena itu kalau guru nggak literat terhadap perubahan ini, saya kira kita akan asing. Karena apa? Guru itu sebetulnya ke depan perannya itu semakin tidak penting untuk mengajarkan pengetahuan. Guru itu perannya akan penting untuk mengajarkan karakter. Mengajarkan pengetahuan itu sudah ditangani oleh artificial intelligence, sudah dengan baik. Jadi guru ke depan itu tugasnya justru harus memiliki literat yang lebih banyak pada pendidikan karakter. Nah, coba lihat ini. Ini top 10 skill yang harus dimiliki orang untuk abad 21 revolusi 4.0 ini. Ada 10 yang siapa yang menguasai 10 ini hebat tuh. Ya bisa melakukan complex problem solving, coordinating with others, people management, critical thinking, negotiation, quality control, dan sebagainya itu sampai 10. Top kalau menguasai itu. Tapi apa yang terjadi? Dalam waktu 5 tahun sudah berubah, bayangkan. Nah, ini luar biasa ini. Kalau guru tidak memanfaatkan teknologi digital untuk menjaga keliterasiannya itu, saya kira sudah ditinggalkan orang. Lihat nih, creativity. Tadinya itu 10 nggak penting. Sekarang menjadi lebih penting nomor 3. Kreativitas itu sangat-sangat penting sekarang. 25 tahun yang lalu nggak penting. Tapi tahun 2020 kemarin penting. Lalu bagaimana tahun berikutnya? Tahun 2022. Makanya yang penting itu adalah analytical thinking and innovation. Jadi inovasi yang menjadi penting. Active learning and learning strategies. Ini harus itu. Jadi harus aktif belajar. Kita punya semboyan belajar sepanjang hayat. Nah, ini berikutnya tahun 2025, Saudara. 2025 saya sudah pensiun, 2 tahun lagi pensiun, sehingga saya malas memikirkan ini, tapi harus saya sampaikan bahwa top 10 skill-nya itu juga sudah berubah lagi. Jadi ya selalu berubah. Karena apa? Dunia itu perubahannya cepat sekali akibat dari revolusi industri 4.0 itu. Siapa yang nggak berubah, nggak beradaptasi, mati. Yang kuat maupun yang lemah nggak beradaptasi, mati, apalagi yang lemah. Yang kuat saja saudara lihat, yang BlackBerry, kemudian laptop Fujitsu, Sony, kemudian Toshiba, mati semua. Karena nggak berubah. Karena apa? Teknologi yang di situ tuh Jepang nggak mau berubah. Perubahannya sudah cepat. Karena ada apa? Ada yang disebut dengan harmony error. Harmony error itu ya. Ya, jadi harmony cultural error. Jadi di Jepang itu kultur harmoninya tinggi. Jadi kan kopi pasta kan Yuri nih aku rasa. Halo Bu Sri Suwarni, tolong dimatikan mikrofonnya. Sampean juga ikut masuk. Saya masih presentasi. Nah, jadi akibat dari harmoni cultural error itu, maka Jepang itu kalau mengambil keputusan memperbaiki produknya itu berbulan-bulan supaya harmoni. Di samping itu juga karena ada senior error itu juga. Senior cultural error itu. Menghargai senior. Kalau memutuskan harus nunggu senior, kalah diserang oleh orang-orang yang dididik di Amerika, lalu pulang ke
Korea membuat Samsung, semua diserbu Samsung, mati semua. Jadi perusahaan alat-alat digital dari Jepang itu. Nah itulah karena nggak mau berubah. Jadi siapapun kalau nggak mau berubah akan terlindas zaman, entah guru, entah siapa saja. Oleh karena itu ketika pemberdayaan literasi itu maka harus mewujudkan apa yang disebut HOTS dalam pendidikan, high order thinking skill. Tidak saja berpikir dalam tataran mengingat, memahami dan mengaplikasikan, tapi harus sampai pada menganalisa, mengevaluasi dan meng-create. Jadi anak-anak kita diajari meng-create di rumah maupun di sekolah. Di rumah itu diajari, tapi ini musuhnya pembudayaan literasi itu karena kita itu sudah biasa mendidik anak-anak dalam zona nyaman. Anak-anak kita itu berada di zona nyaman. Apalagi orang yang kehidupan ekonominya nanggung, kaya tidak, miskin tidak. Itu kadang-kadang kultur untuk mendidik anaknya itu kalau dalam bahasa Jawa itu pelas tanpa alis gitu. Apalagi sekarang kulturnya itu orang miskin atau kaya, sudah anak itu ditaruh pada zona nyaman semua. Sejak bayi itu anak-anak itu dibikin nyaman, tidur semalam suntuk, nggak terganggu karena ngompol. Beda zaman saya itu, saya nggak kenal pamper, jadi ibu saya itu membuat popok dari jarit-jarit yang sudah usang itu untuk mopoi, dikasih popok. Hingga kalau ngompol itu terasa. Jadi anak-anak sekarang karena di zona nyaman itu dua-blek-bleknya bukan main. Karena sejak tidur, sejak kecil itu dikondisikan dia tidak terganggu. Karena ngompol pun ada yang nyerap, ada yang tidak usah kita terbangun. Oleh karenanya di rumah itu harus dibiasakan anak-anak itu mencipta. Mencipta apa saja? Misalnya mencipta membersihkan piring, membersihkan tempat tidur, itu salah satu bagian dari mengajarkan high order thinking skill, menganalisis, mengevaluasi. Mengapa anak-anak di negara maju itu diajari dengan cara berpikir yang sangat-sangat sederhana untuk high order thinking skills itu, untuk menganalisa, mengevaluasi itu, create itu. Anak-anak itu saya lihat dikasih bata merah itu, ditanya, mengapa bata merah kok harus segi 4? Mengapa kok tidak bundar? Mengapa kok permukaannya dibikin kasar, tidak seperti botol? Itu semua anak itu bisa berlatih, menganalisa, mengevaluasi, dan hasilnya meng-create sesuatu. Nah, inilah juga predator dari pembudayaan literasi, di mana orang buta huruf abad 21. Siapa orang buta huruf abad 21? Itu adalah orang yang bukan tidak bisa membaca yang menulis. Bisa baca, bisa tulis pun tidak menjamin dia tidak buta huruf di abad 21. Yang buta huruf itu adalah orang yang tidak bisa belajar, membuang hasil belajar, dan belajar kembali. Yang paling sulit ini membuang hasil belajar yang tidak relevan ini. Ini banyak sekali ini contoh-contohnya. Sehingga guru ini harus bersedia untuk melakukan lifelong learning supaya literasinya itu tetap update. Kemudian melakukan learning how to learn seperti saya katakan tadi, dan individualized learning, belajar yang sesuai dengan kecepatan, kebutuhan, interest pribadi masing-masing, dan pembudayaan literasi akhirnya. How to learn ini contoh saya di mana-mana seminar ya saya contohkanlah di airport itu, WC toilet yang bisa diduduki, toilet duduk yang bagus rapi, nggak mau duduki di nongkrongi juga. Karena belajarnya itu ya nongkrong, nggak bisa membuang ke toilet tidak nongkrong. Juga ibu-ibu di rumah itu banyak yang buta huruf abad 21. Ketika masak nasi itu di magic chair, di magic chair ataupun di rice cooker, selalu saja kalau untuk mengukur ketinggian airnya pakai ruas jarinya, jari telunjuk itu satu ruas katanya. Padahal di situ sudah ada strip-strip tanda-tanda sejauh mana air itu harus diberikan. Nah ini kan buta hurufnya, buta huruf abad 21 seperti itu contohnya. Nah ini semua pekerjaan 7% akan diotomatisasi. Ini dikatakan bahwa masa depan itu bukan kelanjutan masa lampau. Oleh karena itu kunci sukses masa lampau harus dibuang karena nggak cocok dengan kunci sukses masa yang akan datang. Paradigma lama dibuat paradigma baru. Kisah sukses lama dibuat cara-cara sukses baru. Kemudian asumsi lama dibuat asumsi baru. Ini kata Rowan Gibson. Oleh karenanya kita kalau mau memiliki budaya literasi ya harus punya self awareness.
punya responsibility, punya kesadaran diri, tanggung jawab, kemudian punya relationship skills atau communication skills. Kalau nggak punya itu susah. Kemudian punya social awareness, kesadaran sosial, dan manajemen diri. Manajemen diri itu sangat penting. Karena banyak orang yang gagal itu karena nggak bisa manajemen diri terkait dengan waktu. Boros waktu, nggak pernah menggunakan waktu. Contohnya orang yang selalu diajak seminar itu sebenarnya orang sibuk-sibuk semua, waktunya sempit-sempit. Justru orang yang waktunya sempit itu yang bisa diajak seminar dan punya mutu. Tapi orang yang nggak mutu itu punyanya hanya waktu saja. Waktunya banyak sekali. Tapi kalau nggak pernah diajak seminar, nah karena dia konsep waktunya itu tidak bisa mengendalikan dirinya tadi. Ini kalau dikumpulkan literasi tadi, ya ini sebelah kiri itu, ini sudah kita bicarakan. Dan yang tengah ini adalah kompetensi yang harus dimiliki, yang terkenal 4C itu 4C, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dan kompetensi yang terkait dengan lingkungan kita, ini kita harus memiliki curiosity. Nah ini siswa kita itu curiosity-nya rendah. Mahasiswa juga begitu, rendah-rendah sekarang ini. Karena mereka sudah biasa di zona nyaman itu. Kemudian ada inisiatif, kemudian ada persisten, tahan banting, adaptive leadership, dan social dan cultural awareness. Itu semua dibutuhkan untuk hidup baik di abad 21 revolusi industri 4.0. Ini kalau di breakdown ke dalam yang lebih rinci lagi, yang 4C tadi bisa di breakdown ke dalam 8 karakteristik itu, yaitu ada orang memiliki leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, dan sebagainya sampai team working. Nah ini yang saya katakan zona nyaman tadi. Ini orang yang di zona nyaman. Nah, terutama kalau guru, kalau kita orang-orang yang mendekati pensiun itu berada di zona nyaman. Disuruh berubah itu sudah akan pensiun aja lah. Jadi mereka menikmati keadaan status quo-nya itu. Nah, mereka yang masih bisa berubah itu harus didorong-dorong supaya dia itu galau. Kalau orang hidupnya nggak pernah galau, itu berarti di zona nyaman. Nggak bisa bergerak, nggak bisa move on. Kalau galau itu orang merasa, ternyata saya harus ketinggalan secara teori, harus belajar. Tapi kadang-kadang mengexcuse, saya sudah begini aja lah, sudah baik, mending saya mau begini. Itu adalah orang yang berada di fear zone. Yang lebih baik lagi harus bergerak ke learning zone, ke zona belajar, sehingga dia mampu menangani tantangan, membuat skill baru dan sebagainya. Yang paling top itu adalah harus di growth zone, zona berkembang terus tumbuh, karena itu orang harus punya tujuan, memiliki mimpi-mimpi, tujuannya jelas dan cara mencapainya jelas. Kalau itu terjadi, maka growth zone itu akan mengarah untuk pembudayaan guru yang literat, pembudayaan literasi di situ. Nah inilah research tentang bagaimana orang untuk mendapatkan suatu skill atau kebiasaan baru, ini harus diulang-ulang. Nggak bisa sekali saja, karena ketika kita melakukan sesuatu itu, otak kita itu memiliki track seperti ini. Sehingga kalau dengan track seperti ini, kalau diulang-ulang, maka akan menjadi otomatisasi. Nah, kalau yang lama jelek diubah yang baru, maka habituasinya itu perlu paling tidak 100 kali. Ini riset tentang bagaimana negara itu berjaya. Negara itu berjaya kalau ada inovasi, kreativitas, networking, kemudian knowledge and technology. Natural resources itu paling enggak penting. Indonesia itu kaya, natural resources itu enggak penting. Karena kalau enggak ada inovasi, tetap saja kekayaan itu enggak jadi kemakmuran. Lihat Singapura itu enggak punya apa-apa karena ada inovasi, kreativitas, networking, pengetahuan teknologi, maka Singapura itu mendapatkan kekayaan kemakmuran yang luar biasa dan penduduknya itu memiliki income per kapita $40.000. Kita masih $5.000. Kita kira-kira 200 tahun ketinggalan. Oleh karena itu guru yang literat ini akan bisa merefleksikan ini dalam proses pembelajaran sehingga sekolahnya unggul komparatif dan unggul kompetitif. Dan jangan sampai melakukan suatu hal yang sama, karena doing the same thing over and over yet expecting different result is the definition of crazy. Sehingga guru harus menjadi motivator dan inspirator yang penting.
Nah, pembelajaran guru yang literat abad 21 yang penting itu inspirasi, menginspirasi. Ini mahal harganya menginspirasi itu. Semua teknologi lahirnya dari inspirasi, sehingga guru harus menginspirasi murid-muridnya. Tidak saja mendescribe, tetapi harus bisa mengexplain, illustrate, demonstrate, dan to inspire. Sehingga guru itu merupakan proses yang harus ditanamkan adalah proses belajar, learning to learn tadi. Nah, ini sudah terakhir. Semua orang kalau misalkan mau berubah, maka mau bertransformasi, maka harus memiliki kesadaran, visi, pemahaman, nilai, kemudian keterampilan, etika, pengetahuan, dan prinsip dalam hidupnya. Begitulah saudara-saudara apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak diperkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.